Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hukum harus menjadi payung perlindungan bagi masyarakat yang mencari keadilan. Inilah yang sedang diperjuangkan oleh keluarga ahli waris almarhum Samsul Bahri yang beralamat di Jalan Layut Selatan, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulau Gadung, Rawamangun, Jakarta Timur sejak 5 tahun belakangan ini. Mereka menuntut tegaknya keadilan terkait hasil keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara mereka dengan nomor perkara 326 PDT G 2017 Jakarta Timur Jungto nomor 550 PDT 2018 Pengadilan Tinggi DKI Jungto nomor 1369 K PDT 2020 Mahkamah Agung yang telah dikalahkan mulai dari tingkat pengadilan negeri, banding sampai kasasi. Adapun pihak berperkara masing-masing Samsul Bahri selaku penggugat dan pemilik aset lahan yang sekarang terletak di Jalan Layut Selatan nomor 5 RT 001 RW 11 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulau Gadung, Rawamangun, Jakarta Timur dengan Nur Wasyono, Robi Saleh, Eka Yanti, Ade Yeni dan Heni Hartati selaku tergugat. Para tergugat adalah anak dari pasangan almarhum B. Sopyan dan almarhum Al-Hadusah yang dulunya pernah dibantu oleh almarhum Samsul Bahri menempati salah satu rumahnya di hamparan ataupun halaman yang sama dengan rumah yang dihuni Bapak Samsul Bahri dan keluarganya. Perkara yang sudah diputus hingga kasasi dengan nomor perkara 1369 K 2020 Mahkamah Agung ini sedang dimintakan perlindungan hukum pada sidang peninjauan kembali atas putusan kasasi tersebut. Menurut pihak penggugat yang juga ahli waris almarhum Samsul Bahri, langkah hukum itu mereka lakukan semata-mata untuk menuntut keadilan dan tegaknya kepastian hukum di negeri ini. Karena putusan di pengadilan itu tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, maka sangat-sangat merugikan kami, sehingga mencederai rasa keadilan dan kepastian hukum dan sistem pembuktian. Selain itu, alat bukti berupa dokumen dalam bentuk fotokopi yang pernah disampaikan pihak tergugat di pengadilan sebelumnya dalam gugatan rekonvensinya juga dipertanyakan oleh ahli waris penggugat. Mengingat selama di persidangan para saksi yang dihadirkan oleh tergugat, tak satu pun yang mengetahui isi dari alat bukti dokumen fotokopian tersebut. Karena alat bukti yang berhubungan dengan pemecahan tanah di persidangan yang diajukan para tergugat di depan majelis hakim menggunakan fotokopi semua. Para tergugat tidak dapat memperlihatkan asli surat sehingga tidak dapat dicocokkan dan diuji dengan surat aslinya. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh para tergugat di persidangan memberikan keterangan atau pengakuan bahwa mereka tidak tahu apa isi surat bukti tentang pemecahan tanah yang didalilkan oleh tergugat. Keterangan para saksi tersebut tertulis di putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur halaman 62 dan 63. Penggugat Bapak saya, Samsul Bahri, tidak pernah membuat surat pemecahan tanah dalam bentuk apapun, dan itu sudah disampaikan di persidangan, tapi tidak ditulis di putusan. Dan selanjutnya kami tulis di memori banding dan kasasi. Itu pun diabaikan. Menanggapi kasus perkara yang dialami oleh keluarga almarhum Samsul Bahri, seorang pengamat masalah hukum dan mantan pengacara mengatakan, kita fokus kepada permohonan kembali yang diajukan penggugat mempersoalkan dalil-dalil dan alat-alat bukti yang diajukan oleh tergugat dalam PK yang sekarang ini sudah terdaftar di Mahkamah Agung. Bahwa apa yang disampaikan tergugat dalam PK ya tetap itu juga, ya, fotokopian yang cacat ya, karena kecacatannya ini sudah jelas bahwa dia tidak ada aslinya. Dan tadi disebutkan memang hasil lab di lab 4 Baris Krim Polri, salah satu yang sebenarnya isinya itu hanya pernyataan domisili, tapi dianggap itu pemecahan
untuk pemecahan tanah. Di luar materi itu, tetapi formalitas sebagai bentuk sahnya suatu dokumen pembuktian surat itu kan sudah dinyatakan tidak identik dan sekarang sedang berjalan di kejaksaan. Dari segi pembuktian surat nyatanya ya formalitasnya juga tidak memenuhi undang-undang materinya, dan materi itu kemudian di cross dengan kehadiran para saksi, dan ternyata para saksi juga tidak tahu apa-apa, tidak memahami, jadi tidak sinkron dengan apa yang ya karena memang tidak tahu. Dari PK inilah mohon itu sebagai koreksi terhadap persidangan yang lain, sehingga tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang mencurigai, yang akan menciderai keadilan. Kasus ini masih terus diperjuangkan oleh keluarga ahli waris almarhum Syamsul Bahri lewat upaya hukum peninjauan kembali atau PK. Kami menduga para tergugat sudah lama mengakal-akali dan mempersiapkan bukti surat pemecahan tanah sengketa untuk dipergunakan di pengadilan. Kami mohon agar majelis hakim yang memeriksa perkara kami di peninjauan kembali mempertimbangkan curahan hati kami agar memori peninjauan kembali kami dikabulkan seluruhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum dan hakim adalah pedang keadilan. Jika keduanya sudah tidak lagi bisa memayungi atau melindungi rasa keadilan masyarakat, kemana lagi masyarakat akan mengadukan nasib mereka? Indonesia bukan hukum industri, industri hukum. Anda tidak salah, bisa dicarikan pasal untuk salah. Anda salah, bisa dicarikan pasal untuk benar. Dibuatlah pasal-pasal. Saya sering bercerita gini, menarik tuh ceritanya Pak teman saya tuh, Jaya Suprana. Oh iya, dia punya tanah di sini, lalu tanah di seberang punyanya orang lain, didatangi oleh orang. Pak, kamu mau ndak tanah di situ di seberang, Pak Jaya Suprana? Loh, itu tanahnya orang, ndak kalau Bapak mau. Gampang gitu. Kita bikin hukumnya. Sudah bisa diatur dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung. Bapak bisa punya tanah itu. Itu nilainya berapa? 50 miliar. Bapak cukup sediakan 5 miliar. Wow. Jadi milik Bapak. Disengketakan dulu gitu. Oh iya, dibuat sertifikat palsu, lalu orang disuruh saling bertengkar sama ini, lalu ini masuk itu punya saya, dan itu industri hukum, dan itu sekarang banyak terjadi di bidang pertanahan.